Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, YouTube balik semua. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Nah, YouTube balik semua, di konten ini, di episode kali ini saya akan membahas masih seputar negara-negara jiran, negara-negara tetangga. Karena kenapa? Kita lihat dari jejak digital, banyak sekali informasi-informasi yang sebetulnya terkadang namanya orang sentimen, sirik, dengki bisa terjadi pada sebuah individu, bisa terjadi pada sebuah lingkungan, sebuah wilayah ataupun negara, dan itu pasti aja bisa terjadi. Nah, di sini saya akan membahas tentang bahwa ada beberapa negara tetangga yang dari dulu menganggap Indonesia ini kecil. Indonesia ini dikerdilkan, diremehkan, disepelekan. Ya cenderung kalau saya bilang mungkin juga itu bagian dari hinaan mereka yang mana kita nggak usah ngebalas. Karena kenapa? Ingat guys, kesombongan itu akan menghancurkan semua aspek kehidupan. Dari kesombongan ya. Kita lihat Fir'aun itu betapa hebat kekuasaannya pada saat itu. Tapi dia hancur karena dia sombong, dia angkuh. Malah dia merasa dirinya setara dengan Tuhan, setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya hancur. Begitupun negara. Oke, YouTube semua, sebelumnya saya disclaimer dulu. Semua informasi data yang saya dapatkan dari sebuah platform media sosial ataupun dari media digital lainnya. Nah, kita lihat dulu videonya. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal, buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu, ya, kita malu. Ini negara-negara miskin. Ini sebuah kesombongan ya. Kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta, di Thailand, luar biasa. Di India, di Cambodia, Gojek boleh pergi. Bawa Gojek tak boleh menjaminkan masa depan anak muda, merosakkan anak muda lagi ada. Orang-orang hebat, orang-orang sukses, orang-orang berkualitas itu selalu terlahir dari sebuah hinaan, ejekan, caci maki, merendahkan. Mereka ditempa, mereka konsisten, mereka terus fokus membangun dirinya, individu maupun golongan maupun sebuah negara untuk lebih baik lagi. Dulu Indonesia sempat dicap, apa sih kelebihan Indonesia? Hanya sebatas ya paling juga menyalurkan tenaga kerja, TKI, jadi ART, jadi pembantu ataupun kuli-kuli kasar di luar negeri. Nah, biarkan anjing menggonggong kapilah berlalu. Karena kenapa? Mereka tidak tahu pada saat itu mereka menghina Indonesia. Kalau mereka cerdas, kalau mereka itu jenius, pada saat itu juga Indonesia lagi bermetamorfosa untuk menjadi sebuah bangsa besar, bangsa yang hebat. Justru di sini adalah seperti melempar bola ke tembok. Semakin kencang mereka menghina Indonesia, masyarakat Indonesia, maka pantulan bolanya semakin berbalik kepada kubunya, kepada wilayahnya, kepada negaranya. Yang akhirnya kita lihat fakta data secara digital, jejak digital nggak bisa dibohongin. Informasi sekarang udah akses secara hitungan per detik. Karena kita dunia saat ini menjelajah satu sama lain melalui jaringan internet. Kita lihat, kayak contoh negara Malaysia saat ini. Dari hal apapun mereka drop. Dari mulai kayak kemarin informasi tentang seragam, Olimpik, ya kan. Dari bahasa juga mereka nggak punya pakem, nggak punya bahasa baku untuk pedoman mereka itu harus seperti apa bahasa bakunya. Karena di bahasa Melayu Malaysia contohnya itu selalu ada 3 bahasa.
bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Semuanya di-combine. Nah, itu kan tidak punya pakem. Di-mix, ya, seperti itu. Oke, kita lihat, lanjut lagi video ini. Mari kita lihat. Berasal dari Indonesia. Rendang berasal dari Indonesia ke Malaysia? Malaysia. Malaysia. Ya. Salah. Rendang berasal dari Indonesia. Awak tahu rendang tak? Tuh. Tahu. Rendang tu dari negara mana? Malaysia. Malaysia. Tahu rendang tak? Tahu. Yang Tahu. tahu. Rendang dari negara mana? Rendang. Malaysia. Malaysia. Oke. Halo bang, awak tahu rendang tak? Rendang dari negara mana? Semua nggak tahu rendang Terima kasih dari bang. mana. Awak tahu rendang tak? Rendang. Suka. Rendang dari negara mana kak? Malaysia. Kan tahu? Dari negara mana? Rendang Malaysia lah. Malaysia. Awak tahu rendang tak? Rendang tahu. Tahu dari negara mana? Malaysia. Rendang dari negara mana? Malaysia. Awak tahu rendang tak? Dari mana? Negara mana? Negara India. India. Country Bangladesh. Oke, baik semua. Kita bahas tentang rendang. Yang ditanya tadi oleh vlogger-vlogger, oleh konten kreator itu mereka yang sudah dewasa. Saya yakin dari auranya mereka yang sudah mendapatkan sisi pendidikan akademik yang lebih tinggi. So, harusnya mereka udah cerdas. Mereka harusnya udah sadar tentang sejarah. Presiden pertama RI adalah Bung Karno. Beliau bilang, bangsa yang besar itu bangsa yang selalu mengingat sejarah, tidak melupakan sejarah. Nah, saya lihat di sini statement seorang presiden pertama RI ini, saya gabungkan dengan keadaan di Malaysia. Kenapa Malaysia ini tidak pernah menjadi bangsa yang besar? Karena mereka pun tidak sadar dan tidak tahu apa itu sejarah. Contoh, hal kecil, sejarah terlahirnya rendang. Rendang itu terlahirnya itu dari Sumatera Barat. Dan itu adalah menu ciri khas Indonesia yang udah mendunia, yang asalnya dari kota Padang, Sumatera Barat. Itu rendang. Nah, secara, kalau statement tadi yang diwawancara itu anak SD, anak TK, bolehlah. Nggak jadi masalah. Ini anak yang saya lihat, perhatikan mereka secara akademik, secara pendidikan, mereka udah tinggi. Harusnya mereka udah mencari tahu melalui media digital, melalui media-media informasi yang valid dan benar. Karena sekali lagi, bangsa yang besar, bangsa yang tidak akan melupakan sejarah. Makanya, rakyat Indonesia, saya pribadi bangga ya menjadi bagian rakyat Indonesia. Kita adalah tumpah darah Indonesia, bahwa Indonesia adalah NKRI harga mati. Indonesia tahu sejarah. Indonesia tidak pernah mengaku-ngaku karya orang asal-usul dari negara lain, diaku-aku menjadi asal-usul dari Indonesia atau karya Indonesia. Tidak. Karena masyarakat Indonesia sangat tahu sejarah. Kebudayaan Indonesia sangat tahu. Asal-usul Indonesia sangat tahu. Itulah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar. Karena bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia tidak akan pernah melupakan sejarah. Kami, saya pribadi selalu menghormati pahlawan-pahlawan yang pendahulu kita yang berjuang untuk kemerdekaan. Indonesia merdeka bukan atas hibah, bukan atas hadiah atau pemberian. Indonesia merdeka 1945 itu adalah ditebus dengan darah yang mengalir, ditebus dengan kolam darah, lautan nyawa, ribuan nyawa pahlawan-pahlawan Indonesia yang udah gugur di medan pertempuran. Hanya untuk apa? Untuk menjunjung tinggi bahwa NKRI harus merdeka, Indonesia harus merdeka. Kembali lagi saya melihat di sini kita berbicara secara cerdas, secara objektif. Kita berbicara berdasarkan fakta data. Di sini saya berbicara bukan atas sebuah sentimen. Di sini saya berbicara atas dasar realita, fakta, data. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi kenapa gitu kan Malaysia
Makin kesini saya perhatikan makin mengerucut, makin ambruk ya, makin ambruk. Kalau mohon maaf, kalau saya boleh ngasih saran dan masukan, karena Malaysia belum masuk menjadi bangsa yang besar. Jangankan untuk ikon-ikon Malaysia, dia nggak tahu sejarah Malaysia dulunya itu kayak gimana, dia nggak tahu. Rendang aja diklaim menjadi asal-usulnya dari Malaysia. Itu generasi muda loh. Bayangkan. Generasi muda Malaysia aja udah berstatement bahwa rendang adalah dari Malaysia. Seperti itu. Itu harus dibenahi. Mohon maaf ya kepada kerajaan di Raja Malaysia. Saya hanya ngasih masukan dan ngasih saran. Di sini saya sebagai warga negara bersahabat dengan Malaysia, negara jiran kita, gitu kan, adalah Malaysia. Anak-anak muda Malaysia itu udah nggak ngerti sejarah, nggak paham. Karena kenapa? Rendang itu adalah dari Indonesia, terlahir dari Sumatera Barat, Minangkabau, Minang, Padang. Itu adalah asal-usul rendang. Diklaim menjadi, katanya itu dari Malaysia. Dan itu sangat bahaya sekali kalau menurut saya, karena terucap dari orang yang udah mulai matang. Secara akademik, secara wawasan, secara pandangan kerangka berpikirnya. Seperti itu. Mohon maaf, ini hanya saran dan masukan. Kita lagi lihat videonya. Aku mau nanya dulu nih. Batik itu dari mana? Batik dari Terengganu. Oke, kita lanjut video selanjutnya ya. Nanti kita bahas lagi. Batik dari Malaysia, guys. Batik itu sebenarnya dari Indonesia. Jawa. Hah? Dari Jawa, iya. Jawa kan? Tapi Jawa pun ada dekat Malaysia kan? Apa? Jawa pun ada dekat Malaysia kan? Iya. Tapi sebenarnya batik punya siapa? Batik dari siapa? Jawa. Iya, dari Jawa. Jawa kan Indonesia. Tapi Jawa pun ada di Malaysia. Iya sih. Wow. Gini. Batik Sejak kapan dari Malaysia. batik ada di Malaysia? Luar biasa. Dari zaman dulu-dulu. Oke lah. Jadi kesimpulannya, karena ada orang Jawa di Malaysia juga, jadi di Malaysia juga ada batik gitu. Ya gitu. Gitu guys, ternyata guys. Batik dari mana? Batik dari Malaysia. Dari Malaysia. Rendang dari mana? Apa? Rendang. Rendang juga Malaysia. Oke. Bukan dari Padang. Padang. Ya Malaysia itu ada juga orang Jawa kan. So Oke. Tapi rendang bukan dari Jawa, boy. dari Oke guys, kita lanjut lagi ya. Malaysia. Dari Malaysia. Ini kita berbicara batik. Katanya batik dari Malaysia. Nah, lagi-lagi yang tadi melontarkan sebuah statement, pertanyaan dari seorang host tadi, seorang konten kreator atau vlogger, dia bilang batik dari Malaysia. Nah, lagi-lagi anak muda Malaysia sekian persennya kalau menurut saya ini miris, karena mereka nggak tahu sejarah. Harusnya mereka sebagai generasi penerus bangsa Malaysia, mereka harus lebih cerdas 10 langkah daripada pendahulunya gitu kan. Untuk rekan-rekan teman-teman di Malaysia, silakan berkunjung ke Pulau Jawa. Ada yang namanya Kota Pekalongan, di mana di situ ikonnya tempat batik, berbagai macam jenis batik, berbagai macam jenis desain atau motifnya atau mereknya di situ ada, yaitu Kota Pekalongan di Jawa Tengah. Jadi sekali lagi saya luruskan ya buat teman-teman, rekan-rekan anak muda Malaysia, bahwa batik adalah hak paten, itu ciri khas dan ikon Indonesia. Itu batik. Kalau teman-teman dari Malaysia, monggo silakan datang ke Kota Pekalongan, itu kota batik. Mau di situ lihat cara pembuatan batik secara manual, yang betul-betul masih dirukisnya pakai tinta yang harus dipanasin. Apa saya karena kurang begitu paham kalau saya pribadi cara membuat batik secara spesifik ya. Tapi saya sangat hafal, saya menghargai sejarah, dan saya tahu karena saya dan jutaan penduduk Indonesia, kami adalah bangsa besar. Kami adalah bangsa yang sangat tahu sejarah Indonesia. Dan kami akan selalu mengingat sejarah Indonesia untuk kita mengisi kemerdekaan ini agar Indonesia menjadi negara besar di mata dunia. Dari berbagai lini, Indonesia adalah sangat berpotensi untuk menjadi negara yang sangat dikagumi oleh level internasional secara global.
Nah, teman-teman Malaysia, di sini saya tidak ada yang namanya sentimen, saya relax. Di sini kita hanya sharing, saya juga melihat menampung informasi secara fakta, data dari jejak digital, dari berbagai platform media sosial, bahwa banyak sekali karya-karya Indonesia itu yang diklaim oleh Malaysia dan itu harus diluruskan gitu kan. Kayak tadi batik, rendang, dan mungkin banyak macam lagi kayak semacam angklung. Seni angklung itu kan dari Sunda, ya kan? Yang dari bambu itu, angklung, terus berbagai macam lagi. Nah, dengan adanya kita meluruskan agar generasi muda Malaysia ini lurus sesuai fakta, data, dan realita. Karena kenapa? Agar saya ngasih saran juga sebagai warga jiran kita, ya kan, yaitu Malaysia, agar Malaysia juga menjadi negara yang maju, negara yang bangkit seperti negara Indonesia. Saat ini Indonesia udah 10 langkah lebih maju dari Malaysia ataupun negara-negara di sekitar Indonesia. Karena kenapa? Bahwa negara yang besar, negara yang tidak akan pernah melupakan sejarah. Ya, ingat, jangan sampai salah mengetahui sejarah. Karena kenapa? Itu akan menyesatkan. Menyesatkan untuk populasi jangka panjang. Puluhan, ratusan tahun ke depan selama peradaban manusia masih ada di muka bumi ini. Makanya Indonesia itu dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi terus tertanamkan tentang sejarah-sejarah Indonesia. Itu. Jadi alhamdulillah saya pribadi mungkin puluhan juta, ratusan juta warga Indonesia lainnya tidak pernah mengklaim karya negara lain atau sesuatu yang terlahir dari negara lain terus dianggap itu karya Indonesia. Enggak. Indonesia selalu yakin bahwa Indonesia mampu dan Indonesia itu hebat. Nah, jangan lupa YouTube balik semua guys, dimanapun berada, support terus, dukung terus ya. Mohon bantuannya channel Adam Jeep agar channel Adam Jeep terus berkembang lebih baik. Dan jangan lupa loncengnya dinyalain agar semua notifikasi tentang program-program atau konten-konten terbaru dari channel Adam Jeep selalu didapatkan oleh YouTubeolik semua. Sehat-sehat selalu, sukses selalu dimanapun berada. YouTubeolik semua, saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.